Oke, kita coba untuk melakukan perhitungan round robin ya. Algoritma penjabaran round robin. Ini ada sebuah soal, diketahui untuk prosesnya ada P1 dan ada P2. P1 di waktu kedatangannya ke 0, dia memiliki burst time sebesar 9. Kemudian P2 di waktu kedatangan ke 1 memiliki burst time 6. Burst time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses yang butuh berapa. Nah, di sini ada parameter tambahan, yaitu adalah time quantum. Time quantumnya itu adalah 3. Jadi nanti ketika kita buat chart, dia hanya bisa dijalankan dengan maksimal itu adalah 3. Jadi nggak bisa lebih dari 3. Kurang dari 3 boleh. Nanti yang akan kita jadikan parameter ya untuk menghitung. Jadi meskipun ini 9, ya kita hanya bisa memecah berdasarkan 3 poin, 3 poin, 3 poin. Nah, karakteristik round robin adalah dia bergantian atau bergiliran. Jadi setelah memproses P1 akan masuk ke antrian, kemudian kita ganti dengan P2. Begitu pula seterusnya, P2 masuk antrian, kalau ada P3 ya P3, setelah P3 masuk antrian, kemudian P4. Kemudian setelah P4 kita cek P1 masih ada enggak? Burst time-nya masih enggak? Oh masih, berarti kita jalankan. Kemudian selanjutnya P2 lagi, masih ada atau enggak gitu ya. Kalau ternyata P2 sudah habis, ya berarti kita lewati. Dilanjutkan P3, P4, P1, P3, P4 dan seterusnya. Intinya adalah kita kerjakan semua bergiliran dengan 3. Kita coba lihat chartnya. Oke, di sini. Oke, kita coba ya. Jadi waktu mulai itu selalu dengan 0. Jadi waktu mulai selalu diawali dari 0. Baik itu ada prosesnya atau enggak, berarti kita mulai dari 0. Oke, yang pertama kita mulai dari 0 di sini. Oke, di waktu ke 0 P1 masuk ya. Di waktu ke 0 sini P1 masuk. P1 masuk dengan 9. P1 memiliki burst time sebesar 9. Nah, kemudian di waktu ke 1 di sini di waktu ke 1 ini P2 masuk. Tapi kalau di SJF kemarin ketika P2 masuk itu terjadi pengurangan proses ya kalau yang preemptif. Tapi ini karena non preemptif juga maka dia harus menyelesaikan sebesar kuantumnya, tidak bisa dijeda. Maka ketika P2 masuk dia hanya ke dalam antrian saja tanpa ada proses yang dikurangi. Maka di sini tetap P1 dengan 9, kemudian P2 dengan 6. Nggak ada pengurangan. Kenapa nggak ada pengurangan? Karena kita bekerja berdasarkan kuantum. Maka ini diproses sampai ke angka 3. P1. Nah, konsep dari round robin itu adalah bergiliran atau bergantian. Setelah P1, maka kita akan lanjutkan dengan P2. Dengan 6, P1 dengan 6. Mau lebih besar burst time-nya, mau lebih kecil itu tidak berpengaruh. Jadi ini diabaikan besar kecilnya. Kita hanya berdasarkan urutan. Setelah P1 kita proses P2. Sini sebesar sampai ke angka 6. Kemudian kita balik lagi nih. Setelah P1 gilirannya kita rubah lagi P2. Setelah P2 kita rubah lagi P1. 1 dengan 6, P2 dengan 3.
3 dari mana? Ini 6 dikurangi 3 gitu ya. Dari 3 sampai 6 kan 3 nih, bentukan waktu 3. Jadi 6 ini sudah terproses sebesar 3, maka P2 nya tinggal 3. Kemudian kita jalankan P1 lagi sampai ke angka 9 dengan P2 3 dan P1 3. Oke, kemudian kita lanjutkan, ada P2 dengan 12. P2 selesai karena 9 sampai 12 ini pas 3, tinggal P1 sebesar 3. Selesai di angka 15. P1. Kalau misalnya ternyata P proses ya, entah itu P2 atau P1 ada yang tidak sama dengan kuantum. Ini kebetulan angkanya pas ya. Artinya P1 9 itu kelipatan 3, P2 6 juga kelipatan 3. Misalnya ada yang tidak kelipatan 3 nih. Misalnya P2-nya adalah 4. P2-nya adalah 4 ya, berarti ini 3. Ini P2 tinggal sisa 1. Kemudian setelah 9 ditambah 1 10. Ya kayak gitu aja, 10, kemudian nanti baru kelipatan 3. Jadi kalau kurang dari 3 nggak apa-apa. Misalnya 2, 1 atau berapa. Tergantung besaran sisanya dari berstemnya ini berapa. Tapi kalau lebih dari 3 atau lebih dari kuantum, ya kita ambil sebesar kuantumnya, kemudian sisanya kita masukkan ke antrian untuk dikerjakan di giliran berikutnya. Nah, konsepnya seperti ini. Kita kerjakan. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kita cari waiting time-nya dulu saja. Nah, selanjutnya nanti kita akan cari waktu tunggu atau waiting time. Nah, seperti yang kita ketahui, semakin besar burst time-nya dan semakin kecil kuantumnya, maka iterasi pengulangannya itu akan semakin banyak. Jadi ini akan berpengaruh untuk mencari waktu tunggu. Misalnya teman-teman ternyata burst time-nya itu adalah 98 dengan kuantum 3. Maka teman-teman akan melakukan perulangan seperti ini sebanyak 30 kali P1. Kan cuma 3 dikali 10 30, 3 dikali 30 kali malah. Kan dikali 30 kali gitu ya. Nah, otomatis waiting time-nya juga mencari sebanyak itu. Ini P1, ini ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di akhir. P2 ada yang di depan, ada yang di akhir. Maka P1 kita harus mencari waiting time yang depan ini waiting time-nya berapa, yang tengah ini waiting time-nya berapa, dan yang akhir ini waiting time-nya berapa. Ini harus kita cari semuanya. Maka semakin banyak nanti nyari waiting time-nya semakin tinggi gitu ya. Oke, yang pertama kita cari waiting time P1. Rumusnya tetap sama ya. Waiting time itu waktu tunggu. Waktu tunggu itu berarti waktu mulai dikurangi dengan waktu kedatangan. Jadi P1 itu adalah mulainya 0 dikurangi dengan waktu kedatangan. Ini mulai ya. Mulai itu berarti ketika dia masuk ke antrian. Nah, ini P1 kan masuk ke antrian nih. Nah, itu dianggap dengan namanya waktu mulai. Dan waktu kedatangan. Waktu mulainya P1 1. Ini kita mulai prosesnya. P1 ini 0. Kemudian waktu kedatangannya 0. Maka yang depan di sini 0. 0 dikurangi 0. Kita tambah. Sekarang kita cari yang tengah. P1 itu diproses dari 0 sampai ke 3. Di waktu ketiga P1 itu masuk ke antrian lagi. Maka ini kita anggap sebagai waktu kedatangan yang berikutnya. Karena dia masuk antri lagi. Antri itu kita anggap mulai dia datang baru. Maka rumus berikutnya adalah waktu mulai dikurangi waktu kedatangan atau waktu masuk ke antrian. Karena yang depan ini sudah kita gunakan di P1 yang tadi ya. Dan dia juga sudah diproses, maka nggak relevan kalau kita menggunakan waktu kedatangan lagi. Karena dia antri lagi setelah dilakukan proses.
Jadi ibaratnya adalah ketika kita datang antri nih, antri untuk diperiksa. Kemudian setelah diperiksa, antri lagi untuk bayar. Kemudian setelah bayar, kita antri lagi nih untuk menebus obat. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi antrinya 3 kali. Jadi waktu antri untuk diperiksa itu nunggunya berapa lama? Oh, waktu diperiksa itu saya nunggu 1 jam. Kalau untuk bayar, bayarnya cepat. Saya cuman hanya 1 orang. Saya cuman nunggu 5 menit. Yang untuk menebus obat, untuk mengambil obat, antrinya agak lama gitu ya. Saya ngantri 30 menit. Nah, seperti itu. Jadi antrian P1 yang depan itu adalah untuk periksa. Contohnya seperti itu ya kalau diimplementasikan. Kemudian contoh yang kedua misalnya untuk pembayaran, untuk menebus obat. Sama. Jadi ketika di sini nunggunya berapa? Jadi ngitungnya dari datang. Kalau di sini ngitungnya nggak dari datang lagi, tapi dari setelah proses yang pertama. Maka kita ketahui P1 yang tengah itu mulainya itu adalah 6. Kemudian dia waktu masuk antrian sebelumnya itu adalah di waktu ketiga. Maka 6 dikurangi 3. Waktu tunggunya yang tengah adalah 3. Kemudian kita tambah yang P1 terakhir, rumusnya sama ya. Yang tengah ini diproses dari 6 sampai 9, artinya di waktu ke-9 P1 ini masuk ke antrian lagi. Di waktu 9 P1 masuk ke antrian. Kemudian dia diproses lagi ke waktu 12. Maka kita cari waktu tunggunya adalah 12 dikurangi 9. 3. Maka P1 6. Ini P1. Oke, kemudian P2. Untuk yang di awal biasanya sama ya. Jadi waktu mulai dikurangi dengan waktu kedatangan. P2 mulainya adalah 3. Jadi mulai diproses 3. Waktu kedatangannya itu adalah 1. Waktu mulainya 3, waktu kedatangannya 1. Maka 3 dikurangi 1, 2. Tambah. Sekarang kita cari P2 yang belakang nih, yang terakhir. P2 yang terakhir ini waktu mulainya adalah 9. Ini waktu mulai 9. Sementara yang depan tadi diproses dari 3 sampai ke 6. Di waktu ke-6 P2 ini masuk ke antrian. Maka waktu tunggu P2 yang akhir adalah 9. Waktu mulainya dikurangi waktu P2 masuk ke antrian. 9 dikurangi 6, 3. Maka P2 adalah 5. Kita cari rata-rata average waiting time 6 tambah 5 bagi 2 11 berarti 5,5. Nah ini untuk waktu rata-rata ya. Jadi total rata-ratanya 5,5. P1 itu totalnya menunggu sebesar 6, P2 sebesar 5. Rata-ratanya mereka menunggu 5,5. Oke, terakhir yang turnaround time, ini lumayan gampang ya. Ini. Waktu mulai P2 dikurangi waktu kedatangan. Waktu mulainya adalah 3. Waktu kedatangannya 1. 3 kurangi 1, 2. Oke, selanjutnya ada namanya turnaround time ya, atau TAT. Kalau waktu waiting time itu adalah waktu tunggu. P1 tadi menunggu berapa lama, P2 menunggu berapa lama. Kalau turnaround time itu adalah P1 dari waktu menunggu sampai selesai itu membutuhkan waktu berapa lama. Jadi total prosesnya dari waktu kedatangan awal sampai selesai itu berapa lama.
Jadi misalnya saya di rumah sakit nih, dari saya datang, saya ngantri untuk pemeriksaan, saya diperiksa, saya antri untuk pembayaran, saya melakukan pembayaran, saya antri untuk mengambil obat, sampai obat diberikan dan saya pulang, saya itu berapa lama di sana, gitu ya. Makanya ketika kita mencari turnaround time, yang depan ini kita abaikan saja. P1 yang depan, P1 yang tengah kita abaikan, kita langsung cari terakhirnya, karena ini sudah mewakili semua yang ada di belakangnya. P2-nya juga sama, P2 yang depan ini kita abaikan, kita tinggal mencari selesainya P2 itu berapa. Oke, P1 berarti P1 itu adalah waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Waktu kedatangannya adalah 0, waktu selesainya adalah 15. Maka untuk memproses P1 dari datang sampai selesai itu adalah 15 waktu. P2 itu 12 dikurangi 1 ya. P2 selesainya 12, waktu kedatangannya 1, 11. Oke, kemudian kita cari rata-ratanya, average turnaround time itu adalah 15 ditambah 11 dibagi 2. 26, 13. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan.